Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Siswa-siswi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat Allah, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa-siswi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini yaitu berkaitan dengan bab sholat. Sholat adalah menurut bahasa doa, sedangkan menurut istilah sholat adalah perbuatan atau perkataan yang tersusun yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah salat. Perlu diketahui siswa-siswi yang salat dimuliakan oleh Allah bahwasanya salat ini adalah sesuatu perintah Allah yang wajib, yang paling pertama kelak di yaumul qiyamah yang dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Sholat kita baik, insya Allah di yaumul qiyamah kita akan merasakan kenikmatan, kemudahan di akhiratnya. Tapi ingat, kalau sholatnya buruk maka dipastikan perbuatan-perbuatan yang lainnya buruk. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dasar pertama adalah salat. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj membawa bekal yaitu sholat. Ya. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Lailatan usriya bi ila sama ra'aitu rijalan wa nisaan yadribuna ru'usahum fatasilu dima'hum kannahril azim." Kata Rasulullah, ketika aku di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, ra'aitu rijalan wa nisaan, saya melihat laki-laki dan perempuan, yadribuna ru'usahum, memukulin kepalanya sendiri, fatasilu dimaum, maka mengalir darah mereka bagaikan sungai, kahnaril azim, bagaikan sungai yang besar. Artinya apa? Itu darah mengalir sangat deras dan sangat banyak. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa itu orang-orang yang mukulin kepalanya sampai mengalir darahnya sampai begitu banyaknya? Maka kata malaikat, "Alladzina yusalluna sholata fi hari waqtika." Mereka adalah orang-orang yang sholat tetapi bukan pada waktunya, melalaikan daripada sholatnya. Ya. Itulah siswa-siswi yang sholat dimuliakan Allah, sholat yang sampai ditinggalkan, karena sholat adalah kewajiban sebagai umat muslim. Ya. Sholat ditinggalkan maka dipastikan yang lain akan lewat. Ya. Jadi kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain akan baik. Hisabnya pun di yaumul qiyamah akan
dimudahkan, akan baik juga kalau sholatnya baik. Nah, yang sunnah dilakukan sebelum sholat itu adalah pertama adzan. Ya, adzan. Adzan ini adalah pemberitahuan. Ya, pemberitahuan waktu sholat sudah datang. Ya, adzan. Ya. Bagaimana lafaz azan? Ya, biasa. Insyaallah para siswa-siswi sudah tahulah bagaimana lafaz azan. Ya. Keduanya adalah iqamah, sebelum sholat iqamah. Ya, sama iqamah dengan lafaz azan sama. Hanya saja iqamah mah satu-satu, kalau azan dua-dua. Itulah perbedaannya. Nah, itu adalah sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Nah, syarat-syaratnya azan dan iqamah yaitu di sini dalam buku fikihnya, ya. Dalam buku fikihnya pertama adalah orang yang menunjukkan azan dan iqamah itu hendaklah orang yang sudah mumayyiz. Ya. Orang yang azan atau yang iqamah, ya, syaratnya itu adalah pertama anak itu sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah berakal, ya, sudah mengerti, ya, sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, anak kecil yang sudah mengerti baik dan buruknya, ya, sudah mengerti diomongin, nah itu namanya mumayyiz. Ya. Yang keduanya hendaklah dilakukan sesudah masuk waktu sholat, ya, sudah masuk sholat. Jadi kalau udah masuk sholat, nah itu udah waktunya azan. Ya, nggak boleh belum waktu sholat sudah azan, ya, kecuali ada sebelum subuh. Nah itu ada azan peringatan, ya, ada azan sebelum subuh biasanya. Nah itu diperbolehkan, cuman selain itu dilarang, ya. Yang ada ketika azan belum waktunya sholat, wah bisa-bisa disamperin orang. Ini azan apaan? Nah, gitu ya. Maka syaratnya tadi sudah masuk waktu sholat, ya. 2. Yang ketiga, orang yang azan dan iqamah itu hendaklah orang Islam. Ya, orang Muslim. Ya, orang kafir, non Muslim ya nggak boleh, ya. Dan nggak mungkin juga kali, ya. Nggak mungkin juga orang non Muslim datang ke masjid azan iqamah, enggak, ya. Maka syaratnya adalah orang Muslim, orang Islam. Nah, yang keempatnya syaratnya adalah kalimat azan dan iqamah hendaklah berturut-turut, ya. Berturut-turut berarti tidak diselang dengan kalimat yang lain atau diselang dengan berhenti yang lama, ya. Nggak boleh diselang-selang dengan kalimat yang lain, ya, ataupun berhenti lama, dan nggak boleh. Itu ada urut-urutannya itu tadi, ya, urut-urutan daripada adzan, ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tadi kan, ya. Ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, berturut-turut, ya, berurutan, nggak boleh diselang-seling, ya, gitu. Yang kelima, syarat adzan dan iqamah ada tertib, ya, tertib artinya tidak, ya, artinya kalimat-kalimatnya teratur, ya, sebagaimana yang tersebut di atas tadi, ya, harus berurutan, teratur, ya, tidak boleh selang-seling. Itu sebelum sholat. Nah, setelah azan, ya, iqamah, ya, ada di sini membatasi tempat sholat, Nah, ini sholat, ingat. Makanya kita biasa suka lihat di masjid-masjid, ya, di musola-musola kalau ada orang sholat sendirian, itu di depan ada batas
sholat. Ya, untuk apa? Untuk mencegah kekhawatiran ada jamaah lain yang melintasi di depan kita ketika kita sedang sholat. Ya, kenapa? Karena orang yang melintasi orang yang sedang sholat itu risikonya luar biasa. Ya, sangat dilarang, sangat diharamkan. Ya, makanya ada dalam hadis Rasulullah. Ya, kata Rasulullah yang artinya apabila seseorang sholat menghadap sesuatu yang membatasinya dari manusia, ya, kemudian ada orang hendak lewat di depannya, hendaklah dicegahnya orang itu. Jika orang itu tidak menghiraukan, hendaklah dibunuh. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini sangat keras sekali. Sesungguhnya dia adalah setan. Ya. Kalau ada orang sholat di depannya udah ada pembatas sholat, dia lewat di depan kita, cegahlah orang itu. Karena ada kita lagi sholat, ada orang lewat, bisa tanya begini, mencegah orang yang lewat di depannya. Nah, di dalam hadis ini kalau seandainya itu orang itu ternyata lewat terus tidak menghiraukan, maka hadis ini mengatakan bunuh, ya. Falyuqatilhu, maka bunuh itu orang. Fa innama huwa syaiton, maksudnya dia itu adalah syaitan, ya. Tapi ini jangan dipraktekkan. Bahaya nih kalau dipraktekkan. Kalau dipraktekkan yang ada kita masuk penjara, maka jangan. Jangan sampai dipraktekkan. Ya, ini hanya pengetahuan saja. Yang pasti yang udah tahu ketika ada orang sholat, ya, kita jangan lewat di depan orang sholat. Kalau kita hendak sholat, maka hendaknya di depannya kasih pembatas, pemberitahuan, oh ini orang lagi sholat, ya. Jangan sampai ada orang lewat kita nggak tahu, kita lagi sholat orang nggak tahu kan, lewat aja. Karena apa? Karena nggak ada batas sholat di depannya, dia. Mungkin itu aja ya. Siswa yang selalu dimuliakan oleh Allah, yang terlalu banyak materinya, yang penting dipahami, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.